memang ada juga semacam kritikan terhadap anak muda ini, bagaimana kamu mau memimpin kalau kamu tidak punya pengalaman? Nah, saya tanya balik, kalau tidak diberikan kesempatan, bagaimana kita bisa punya pengalaman? Sudah tidak melakukan fungsi parlemen, parley berbicara tadi, kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga tidak optimal untuk melakukan fungsi-fungsi yang kemudian memperjuangkan alokasi anggaran untuk daerah. Jadi kalau dua-dua peran ini tidak dilakukan, lalu apa fungsinya anggota dewan kita kan begitu? Saya fokus terhadap politik anggaran. Fungsi politik anggaran ini harus dipertegas menurut saya. Seperti apa, Bang? Bagaimana kemudian anggota DPR dari dapil yang bersangkutan, katakan dapil Pulau Sumbawa, itu memperjuangkan porsi alokasi anggaran untuk daerah di Pulau Sumbawa itu. Makanya politik anggaran itu adalah bukan kerja birokrasi, bukan kerja konsultan, bukan kerja teknokrat, itu kerja politisi. Di mana? Di DPR. Kebetulan saya lagi di kampung ya, di Bima, dan orang yang saya mau ajak diskusi ini adalah seorang aktivis, kemudian merantau di Jakarta, udah berapa tahun ngabdi di Jakarta, ada agenda khusus balik ke daerah, ya, untuk ngabdi juga kira-kira seperti itu. Nanti pengabdian yang seperti apa itu yang perlu kita tahu dan kita tanyakan. Saya sedang bersama dengan Bang Arifuddin Hamid, ya, salah seorang anak muda potensial Nusa Tenggara Barat. Bang, selamat datang di podcast Bicara Santai, Bang. Selamat datang juga, terima kasih banyak. Akan banyak hal yang ingin kita bicarakan, dan kebetulan Bang, Adinda penasaran betul ya tentang isu-isu kepemudaan, ya, aktivis masuk ke dalam ruang-ruang yang strategis bangsa ini. Kira-kira seperti itu. Sekarang Bang, sibuk di mana Bang kira-kira? Kalau bekerja di DPR, sekaligus di MPR sebagai tenaga ahli, dan itu sudah hampir 7 tahun saya bekerja di sana. Selain itu juga saya juga aktif di Partai Demokrat, diberikan kepercayaan menjadi pengurus di DPP Partai Demokrat. Sekarang diamanahi sebagai Kepala Biro Pemerintahan Daerah DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Oke. Saya kalau ngedengar kata Demokrat, ya, yang pertama kali teringat di benak saya itu adalah ketika dikasih tanggung jawab selalu ada kata siap. Iya. Ya, tagline-nya siap, kayak gitu Bang. Pasti kalau Partai Demokrat, setiap kader itu memang dituntut untuk selalu siap. Apabila diberikan tugas, diberikan kewenangan, dan diberikan tantangan untuk menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tentu kita harus selalu menyatakan siap. Meskipun memang kalau misalkan teman-teman juga melihat, siapnya Partai Demokrat itu kan S14P. Iya. S14P itu juga merujuk terhadap nomor urut Partai Demokrat. Tahun 2019 nomor 14, sekarang 2024 juga nomornya sama, nomor 14. Konsisten Bang ya? Konsisten. Dan posisinya konsisten selalu di luar kekuasaan? Selama 10 tahun ya? Selalu oposisi? Selalu oposisi. Partai Demokrat adalah partai yang tidak berada dalam gerbong koalisi. Oleh karena itu, kami punya sikap untuk ya bagaimana kemudian menilai dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan rakyat, kan begitu. Iya. Meskipun memang oposisi Partai Demokrat adalah oposisi yang proporsional. Artinya adalah sepanjang kebijakan-kebijakan pemerintah itu kemudian melenceng dari aturan-aturan yang seharusnya, kemudian tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat banyak, tentu Partai Demokrat adalah partai yang paling terdepan, yang paling berani, dan dibuktikan dengan sikap Partai Demokrat selama ini untuk menyatakan bahwa kita menolak segala bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Saya kira juga Bung Yusril juga udah sering kali juga membaca kan bagaimana kemudian sikap-sikap Partai Demokrat terhadap banyak isu, kan begitu. Saya tertarik sama katanya Abang tuh, berani dan siap, ya kan. Abang balik ke NTB nih, ya kan, pasti ada dong agenda-agenda yang memang di situ anak muda harus berani, gitu loh, tampil. Karena sekarang Bang, anak muda itu bagaimanapun sadar tidak sadar, mau nggak mau, terpaksa atau tidak terpaksa kita ucapkan, anak muda itu harus ikut serta di dalam menentukan hal-hal strategis bangsa kita. Berkenaan dengan sikap siap dan berani tadi, tentu memang sebagai anak muda, karena Partai Demokrat ini kan, muda adalah kekuatan itu bukan sekadar narasi saja, bukan sekadar wacana saja, tapi dibuktikan
dengan komposisi kepengurusan Partai Demokrat dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah, komposisi anak muda itu memang sangat banyak. Oke. Saya pikir dibandingkan dengan partai-partai yang lain, Partai Demokrat termasuk partai yang memberikan ruang paling tinggi untuk kontribusi anak-anak muda ini. Ya kita kemudian punya tanggung jawab sosial politik untuk bagaimana kemudian juga ya kita melihat bagaimana kondisi yang ada di tanah kelahiran kita, kan begitu. Dan tentu dengan semua ya tentu ya persoalan-persoalan nanti apakah kemudian kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi, saya pikir itu kan diferensiasi yang akan terjadi, konsekuensi logis, sesuatu yang memang harus pantas kita perjuangkan dan kita harus perjuangkan. Itulah definisi siap dan berani Partai Demokrat. Oke, waduh dalam tuh ya, itu definisinya. Tapi kalau saya pribadi Bang, memang anak muda itu apalagi berlatar belakang aktivis, Ya. itu memang harus kita dorong. Karena bagaimanapun ya anak muda itu dia punya gagasan. Ya. Gagasan itu yang diinginkan. Kan tentunya seperti itu. Cuman seperti ini Bang, banyak orang yang menganggap bahwa anak muda ini cuman punya gagasan, tapi nggak punya pengalaman. Ya. Gitu. Ini kan semacam kritik autokritik kepada anak muda yang mau terjun ke dalam politik. Ya. Gitu loh. Bagaimana kita bisa menjawab nih sebagai anak muda, Bang? Kalau saya sendiri tentu yang pertama, memang ada juga semacam kritikan terhadap anak muda ini. Bagaimana kamu mau memimpin kalau kamu tidak punya pengalaman? Nah, saya tanya balik. Kalau tidak diberikan kesempatan, bagaimana kita bisa punya pengalaman? Oke, Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pikir begini, anak muda ini kan memang punya karakter laten ya, untuk menjadi figur yang inovatif, kreatif, dan berani untuk melakukan terobosan-terobosan. Iya. Persoalan terbesar, salah satunya saya kira persoalan bangsa ini adalah bagaimana kemudian tidak ada sikap yang berani untuk mengambil terobosan-terobosan dan kebijakan-kebijakan, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi itu kemudian tidak bisa kita urai secara tuntas persoalannya, kan begitu. Saya kira disitulah kemudian peran anak muda ini dengan semua karakter laten yang tadi saya sebutkan untuk ikut berpartisipasi untuk ya bagaimana membangun bangsa dan negara ini, kan begitu. Iya. Ini kan kita juga mendengar ya, Bung Yusril ya, era disrupsi, kan begitu. Oke. Era disrupsi itu kan ditunjukkan dengan bagaimana masifnya penggunaan teknologi digital, Ya. sehingga mempengaruhi kehidupan itu secara luas. Baik. Dan itu adalah fakta sosiologis yang terjadi, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ini kan jiwa zamannya seperti itu. Jiwa zamannya adalah bagaimana kemudian era digitalisasi ini menuntut agar figur-figur yang mengisi di setiap sektor kehidupan, termasuk di sektor politik, itu juga harus adaptif dan kreatif dan inovatif. Oke. Saya kira ruang-ruang seperti itulah yang kemudian memberikan jawaban kenapa kemudian ada rasionalitas logis anak muda itu kemudian harus diberikan atau bahkan mengambil peran yang lebih luas di bidang ekonomi, bahkan di bidang politik, kan begitu. Nah, itu yang saya juga sangat tertarik, Bang. Ketika kita bicara anak muda masuk dalam ruang politik itu sangat potensial sebenarnya. Soalnya gini, Bang. Sekarang ada semacam pergeseran fungsi ya, yang publik lihat gitu ya. Mungkin kalau orang-orang politisi mungkin fine-fine aja gitu. Tapi kalau Demokrat kan oposisi pasti ada yang nggak benar nih kan, kira-kira seperti itu. Nah, Demokrat sebagai partai yang berada di gerbong rakyat ya, kira-kira seperti itu, pasti pandangannya juga sama seperti masyarakat publik, bahwa DPR lah misalkan kita sebut ya, itu udah bukan lagi lembaga yang melakukan kontrol pengawasan atau enggak ketok kepala eksekutif hari ini, Bang. Nah, hadirnya anak muda itu memberi asa baru nggak untuk mengembalikan peran dari DPR itu untuk menjadi kritik atau lembaga yang akan siap mengkritik pemerintah? Saya kira peluang untuk itu terjadi cukup besar. Tentu ada beberapa alasan logis di belakangnya. Yang pertama tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa teman-teman muda ini kan relatif, saya kira kan masih berjarak terhadap praktek-praktek pengambilan keputusan yang oligarkis, tertutup, tidak transparan, dan tidak akuntabel terhadap kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita berbicara apakah kemudian anak muda itu bisa mengembalikan marwah legislatif sebagai lembaga pengontrol, ini juga saya kira berkaitan dengan bagaimana kemudian dengan tren
piramida penduduk yang sangat tinggi dari sisi jumlah komposisi usia muda ini, Ya, dan ini kan otomatis menjadi basis pemilih. persis Bang. Nah, ketika basis pemilihnya anak muda ini, tentu kan aspirasinya kan berbeda dengan katakanlah misalkan kelompok-kelompok yang lebih senior kan seperti itu. Otomatis yang lebih paham terhadap persoalan-persoalan milenial, persoalan-persoalan kemudaan, yaitu anak muda itu sendiri. Oke, oke, Nah, oke. sehingga peran-peran pengontrolan itu, bagaimana mengawasi kinerja pemerintah dalam hal ini eksekutif, tentu akan sangat mungkin dilakukan oleh ya memang kelompok usia yang paham terhadap basis konstituen yang memang secara demografis itu menjadi kelompok yang mayoritas. Oke, oke. Tadi itu dari perspektif anak muda, ya, secara universal. Sekarang kalau saya agak ke personalnya Abang gitu. Oke, gimana tuh? Komitmennya Abang tentang bagaimana anak muda itu selalu menjadi agent of change, Ya, agen perubahan, bahkan Oke. ketika masuk di ruang politik. ruang pengabdian ini kan luas, ada banyak kan begitu. Oke, Dan kita sendiri dalam fase kehidupan kita ini kan tentu mengalami adaptasi gagasan dan aksi kan kira-kira seperti Iya. itu. Bagi saya memang peran-peran itu kan tidak berarti yang ini lebih baik daripada yang lain. Peran-peran di luar pemerintahan, misalkan melakukan bisnis, membangun institusi kewirausahaan, itu kan juga peran yang bagus. iya, Dan itu saya kira anak-anak muda sudah banyak melakukan itu. Makanya kalau misalkan Bung Yusril dengar istilah misalkan seperti startup, e-commerce, dan seterusnya, nyaris itu kan anak-anak muda yang melakukan itu. Co-working space dan seterusnya, Iya. ya kan? Kemudian Internet of Things dan seterusnya. Itu kan diksi-diksi sekarang itu kan sudah menjadi sesuatu yang akrab bagi kita kan begitu. iya, Nah, di sisi lain saya kira kalau misalkan untuk sektor politik, kenapa kemudian anak-anak muda ini juga perlu mengambil peran untuk masuk ke dalamnya? Karena dengan anak muda ini kemudian terjun ke dalam politik, kemudian katakanlah misalkanlah berpartisipasi dalam pesta demokrasi, Mm-mm. kemudian menjadi pengambil kebijakan dalam ranah legislatif dan mengawasi kinerja eksekutif, tentu ini juga akan berdampak sangat baik untuk kepentingan masyarakat banyak. misalkan Abang masuk Oke, ke dalam itu gitu. oke, Sebesar apa komitmen Abang untuk mengembalikan peran dari legislatif itu? oke. Saya kira memang filosofi daripada parlemen itu kan berasal dari kata parle. Oke, Kita semua saya kira Bung Yusril, kemudian teman-teman juga yang menonton podcast ini juga pasti kan memahami bahwa parle itu kan artinya berbicara. oke, Berbicara itu kan artinya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari konstituen. Karena kalau misalkan kita tarik sebenarnya yang menjadi fungsi besar legislatif itu adalah fungsi representasi, persis. fungsi perwakilan, Iya. yang kemudian ditekniskan lagi menjadi 3 fungsi yang kita kenal dengan istilah ada kemudian fungsi legislasi atau pengambilan penyusunan undang-undang, Iya, fungsi penganggaran budgeting. atau budgeting, sama fungsi controlling atau Iya. pengawasan itu. Iya, iya. Nah, fungsi representasi itu kan bagaimana kemudian wakil rakyat itu kan menjadi mandataris rakyat. Oke, Apa yang menjadi aspirasi atau keinginan dari rakyat dalam hal ini konstituen, ini kan harusnya diperjuangkan oleh wakil rakyat ketika kemudian melakukan rapat kerja ataupun rapat dengan pendapat dengan mitra kerjanya di DPR, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. iya, 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 iya. Nah, saya sebagai anak muda NTB, Bang, Ya. agak rindu, Bang. Tadi tuh Abang bilang bahwa DPR itu parle, Iya. bicara terus. Dulu kita punya kader ya yang kita distribusikan ke DPR RI, Bang Fahri Hamzah. Iya. Wah, itu apa ya? Mungkin Singa parlemen kalau Iya. istilahnya beliau ya. singa parlemen, hal-hal kecil pun itu dikritisi, kira-kira Iya. seperti itu. Kemudian sekarang agak bergeser, Bang. Iya. Seolah-olah anggota DPR, Iya. baik itu, ini udah kayak terstruktur nih, Bang. Iya. Pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Iya. Itu sama semacam kaki tangannya Kemensos aja. Jadi bagi-bagi sembako kerjaannya, Bang. Jadi hilang fungsi tadi itu budgeting, controlling, legislasi. Itu hilang, Bang. Oke. Saya kira memang itu menjadi otokritik ya bagi parlemen begitu. Bagaimana kemudian mengembalikan marwah legislasi yang sebenarnya. Fungsi parle seperti yang tadi
Bang Yusril itu ambil contoh, misalkan Bang Fahri, misalkan seperti itu. Tentu itu kan sesuatu yang sangat bagus. Tetapi menurut saya di sisi lain, selain melakukan fungsi controlling, fungsi pengawasan, tetapi ada satu yang sangat penting menurut saya. Peran yang juga harus diambil oleh anggota DPR, yaitu fungsi budgeting. Fungsi anggaran. Karena proses penyusunan anggaran, pada akhirnya itu diputuskan bersama oleh pemerintah bersama dengan DPR. Tetapi sebelum kemudian diputuskan bersama, rancangan anggaran dari kementerian itu kan dikirim ke DPR. Oleh DPR kemudian di komisi yang bersangkutan maupun di badan anggaran, itu kemudian dibahas. Dan bahkan itu bisa diutak-atik kembali oleh parlemen. Bagaimana sebenarnya, apakah alokasi distribusi anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah, itu memang berpihak pada rakyat apa tidak, kan begitu. Baik. Disitulah sebenarnya fungsi dari anggota legislatif, untuk bagaimana, katakan misalkan, anggota DPR dari sebuah dapil ternyata dalam proses penganggaran pemerintah yang diajukan ke DPR, porsi anggaran itu untuk pembangunan di daerah itu sangat tidak memadai. Disitulah peran yang menurut saya sangat krusial dari anggota DPR itu. Ya, artinya Dia bisa berdebat, dia bisa mengkritik, dia bisa kemudian membantah, dia bisa mengevaluasi, dia bisa merevisi anggaran itu. Iya. Apakah kemudian anggota DPR mengambil peran yang seserius itu? Ya tentu memang, ya ini juga masih menjadi satu bahan pertanyaan, kan begitu. kalau sekarang udah agak kurang, Bang. Atau mungkin udah nggak ada kali ya? Atau teman-teman di belakang kamera mungkin bisa bersuara, soalnya ini teman-teman ya. Sebelum kita lanjut nih, Bang, kita serius sekali, Bang. Ya memang kita ini serius, makanya saya mau minum dulu. Iya, Bang. Ayo, Bang, cicipi dulu, Bang. Ini salah satu podcast yang cukup serius kalau menurut saya. Tapi Makanya ini sangat mendalam, saya juga agak kaget sebenarnya. Wah, ini pertanyaannya menuki semua ini. Iya. Tapi mau gimana pun, kalau kader Demokrat, tagline-nya harus siap, Bang. Oh ya, harus siap. Iya. Harus siap. Dibegal di tengah jalan atau di mana pun siap, Bang. Termasuk di podcast Bicara Santai. Nah, ini saya mau disclaimer dulu. Teman-teman yang nonton ini banyak kan aktivis, Bang. Oke. Sehingga banyak sekali yang minta, ya Bang, coba ajak aktivis-aktivis untuk bicara. Karena itu momentumnya pas. Abang balik, Siap. ya kita bicarain tentang isu-isu yang seperti ini, Bang. Oke. Nah, saya mau balik lagi tadi, Bang. Soal budgeting. Artinya Abang mau nitip pesan lah, kira-kira itu yang saya tangkap. Bahwa anggota DPR itu nggak boleh hanya mengobral narasi. Begitu berarti, Bang? Benar. Narasi penting, tetapi bagaimana kemudian anggota DPR itu terlibat dalam proses penyusunan kebijakan yang pro terhadap anggaran pembangunan di daerah yang diwakili, itu juga penting. Iya, persis. Jadi jangan sampai kita hanya kemudian hanya di ujungnya saja, saya mau bilang, setelah kebijakan berjalan, kemudian kita ribut-ribut, tetapi dari awal dalam proses penyusunan alokasi anggaran yang merupakan fungsi budgeting tadi, kita tidak terlibat. Seharusnya dua peran ini, kalau misalkan peran budgeting itu kita katakan peran hulu, peran controlling itu kita katakan peran hilir, kedua peran itu harus diambil secara bersamaan oleh anggota DPR itu. Iya. Kalau yang Abang perhatikan, ya, sekarang. Oke. Kebanyakan anggota DPR kita seperti apa sih, Bang? Khusus yang di NTB nih. Saya ini kan, Bang, banyak diskusi sama teman-teman yang ada di NTB, aktivis-aktivis. Iya. Mereka kritiknya gini, Bang. Wah, anggota DPR yang sekarang, DPR RI yang di Jakarta itu tumpul katanya, Bang. Saya bukan dalam posisi untuk melakukan semacam judgement ya. Apakah kemudian, tentu nggak bagus dong kalau tiba-tiba saya bilang, oh bahwa anggota DPR kita begini, tentu itu kan tidak. Saya kira tidak etik kan saya bilang begitu. Itu pertanyaan titipan soalnya, Bang. Tapi teman-teman kan tentu bisa menilai sendiri kan begitu. Oke. Kita bisa menilai, saya kira juga ini tugas kita bersama lah. Terutama bagi teman-teman yang peduli dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan juga dengan kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat Pulau Sumbawa pada khususnya begitu. Kenapa pertanyaan itu muncul, Bang? Itu nggak ucuk-ucuk muncul sebenarnya. Ada semacam ketidakpuasan soalnya yang ada di dalam publik kita, khususnya aktivis-aktivis, ketika melihat anggota DPR-nya yang di sana, di DPR. Kayaknya kok kita kader yang kita pilih di DPR RI itu nggak ada giginya, nggak ada taringnya, nggak bisa ngegigit, katanya seperti itu, Bang. Nah, bisa jadi itu juga jadi alasannya Abang kan untuk masuk ke dalam ruang ini. Kan akhirnya Abang memilih untuk masuk
dan terjun mengisi pos itu kan pasti ada kegundahan, keresahan abang. Ya. Saya kira ini menjadi kegundahan kolektif ya harusnya. Kegundahan kolektif. Iya. Itu juga terus terang saya juga mengakui gitu ya. Tapi saya tidak perlu pretensi menyebut nama dong. Oke. Oh, Tapi ini saya pikir ini juga menjadi kegundahan kolektif. Teman-teman juga bisa nilai sendiri. Yang menurut saya itu yang paling harus kita khawatirkan adalah sudah tidak melakukan fungsi parlemen. Partai berbicara tadi kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga tidak optimal untuk melakukan fungsi-fungsi yang kemudian memperjuangkan alokasi anggaran untuk daerah. Jadi kalau dua-dua peran ini tidak dilakukan, lalu apa fungsinya anggota dewan kita kan begitu? anak muda harus masuk di situ. Ya, saya katakan setuju lah seperti itu, seperti yang dikatakan Bung Yusril begitu ya. Tapi itu kan ada yang lain sebenarnya. Iya. Saya kalau saya hanya mau bilang bahwa ini kan kegundahan kolektif dan itu fakta yang terjadi hari ini begitu. Oke. Makanya kan kalau kita mendengar diksi politik anggaran itu kan sebenarnya proses pengambilan kebijakan tidak teknokratis, tidak birokratis, tidak dilakukan oleh para ahli atau ekonom-ekonom yang sangat mengetahui bagaimana persoalan-persoalan ekonomi dan finansial. Politik anggaran itu adalah tugas daripada politisi sebenarnya. Oke. Bagaimana politisi kemudian mengkritisi, merevisi, bahkan mereformulasikan rancangan anggaran keuangan yang dibikin oleh teknokrat itu. Oke. Saya dapat poinnya, Bang. Kira-kira begitu. Makanya politik anggaran itu adalah bukan kerja birokrasi, bukan kerja konsultan, bukan kerja teknokrat. Itu kerja politisi. Di mana? Di DPR. Kalau saya agak spesifik ke Abang, misalkan Abang terpilih ya, atau mungkin supaya publik tahu gitu loh. Kenapa harus milih Bang Arifudin? Kira-kira gagasan apa yang ingin Abang lakukan khususnya untuk anak muda NTB, khususnya Dapil 1 di Pulau Sumbawa? Yang pertama saya mau katakan bahwa usia muda itu adalah hari ini menjadi berkah. Karena Indonesia itu mengalami bonus demografi. Dalam komposisi piramida penduduk, usia muda itu adalah usia yang paling banyak. Karena inilah yang menjadi berkah sehingga peran-peran kepemudaan itu harusnya itu lebih bersifat strategis dan anak muda sendiri yang harus menjemput peran itu yang pertama. Yang kedua, meskipun ini menjadi berkah secara demografis, tetapi ini tidak menjadi jaminan bahwa ketika anak muda itu masuk, semua persoalan itu akan selesai. Saya tidak menyatakan seperti itu juga. Oleh karena itu, anak muda siapapun itu juga memang harus memiliki basis kompetensi. Harus mengetahui persoalan, harus paham bagaimana dinamikanya, dan juga harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada begitu. Jadi muda itu bukan cek kosong, muda harus didukung. Saya kira menurut saya tidak seperti itu. Muda, tetapi juga memiliki gagasan, memiliki rancangan ide untuk bagaimana mengurai dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu kalau kita berbicara, saya fokus terhadap politik anggaran. Saya terus terang aja kalau dari berbicara itu ya. Kalau kita berbicara secara spesifik, memang otokritik hari ini bagi kinerja parlemen dari Dapil Pulau Sumbawa khususnya adalah kita krisis figur-figur yang berani untuk mengambil peran-peran partai tadi, yang berani untuk berbicara, mengkritik, kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah yang menjadi hakikat daripada fungsi parlemen. Kalau kita mengacu terhadap arti kata parlemen, parle sebenarnya itu. Yang kedua, fungsi politik anggaran ini harus dipertegas menurut saya. Seperti apa, Bang? Bagaimana kemudian anggota DPR dari dapil yang bersangkutan, katakan dapil Pulau Sumbawa, itu memperjuangkan porsi alokasi anggaran untuk daerah di Pulau Sumbawa itu. Ruang itu kan sangat terbuka sebenarnya. Karena fungsi politik anggaran itu disusun dan kemudian ditetapkan oleh DPR meskipun bersama-sama dengan pemerintah. Tetapi kan peran itu kan paling krusial, itu kan diambil oleh ya ruang-ruang yang ada di DPR itu. Baik di komisi maupun di badan anggaran. Nah, kalau misalkan kita merasa bahwa alokasi anggaran untuk daerah kita tidak memadai, kita bisa kemudian di situ mengkritik, kita bisa merevisi, mereformulasikan. Bahkan kalau tidak ada yang setuju, kita bisa mengambil sikap, kita menolak anggaran itu. Menolak atau menerima itu kan butuh kualifikasi, butuh kualitas. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya tangkap, Bang. Artinya kita nggak boleh memilih
pemimpin yang tidak berintelektual. Jangan sampai kita milih kucing berkarung-karung, Bang ya. Makanya seperti yang saya bilang, ini juga sebenarnya juga menjadi tantangan bagi anak muda. Oke. Anak muda saya kira bukan cek kosong. Oke. Anak muda itu harus juga mengisi kompetensinya itu dengan baik, kan begitu. Nah, berkah usia muda seperti dikatakan tadi, kita tentu memiliki jiwa yang inovatif, kreatif, berani untuk menerobos, belak-belakan. Ya, jiwa-jiwa muda lah. Saya pikir secara psikologis itu kan bisa dijelaskan. Iya, 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 iya. Tetapi apabila kemudian kemudaan dengan intelektualisme, begitu katakan, itu kemudian digabungkan, saya kira itu sesuatu yang sangat penting untuk bagaimana kemudian kita juga berkontribusi untuk daerah itu. Saya sebenarnya kalau mau bicara sama Bang Arifuddin nih 4 jam nggak habis, Bang. Karena apa? Pertanyaannya aduh tajam. Oh, tajam, Bang ya. Kritis, ini salah satu bukti anak muda ini kritis. Wah, iya, 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 Meskipun siap, kita siap. sama-sama muda ini kan. Iya, siap. Tapi kita duluan dorong senior kita yang lebih kritis kira-kira. Dan juga aktivis. Gini, Bang. Pemimpin muda, sekarang kita udah mau masuk di tahapan politik nih. Oke. Sudah ada 3 calon, Bang, yang muncul sekarang nih. Ganjar baru dideklarasiin tuh 1 minggu yang lalu. Anies Baswedan itu gerbongnya Abang tuh. Partai Demokrat maksudnya Partai akan Demokrat, ngusung ya, juga. mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Prabowo Subianto. Ini petarung lama nih. Iya. Iya. Potensi kemenangan Anies Baswedan kalau kita head to head dengan 3 paslon ini kira-kira dari analisa politiknya Abang. Kita masih sangat percaya bahwa masyarakat Indonesia itu melihat dari sisi kinerja. Kami memiliki keyakinan seperti itu. Tentu juga teman-teman juga bisa menilai bagaimana kemudian kinerja Pak Anies selama membangun Jakarta, baik dalam hal pembangunan fisik maupun pembangunan kultural, itu juga penting. Persis. Bagaimana kemudian pembangunan yang manusiawi, itu juga penting. Pembangunan itu, kalau hanya untuk pembangunan itu sendiri, kalau bukan untuk memanusiakan manusia, kan buat apa, kan begitu. Ini juga, oleh karena itu kalau berbicara terkait peluangnya Pak Anies, ya tentu ya kita kembalikan kepada masyarakat. Kita lihat bagaimana kemudian rakyat bisa melihat apakah dengan jejak rekam beliau itu kemudian masyarakat akan memilih beliau. Kami punya keyakinan bahwa Pak Anies akan mendapatkan mandat rakyat dan akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Iya. Saya Sedikit kampanye mungkin ini. Iya. Belum ya kali ya, kan belum masuk tahapan kampanye. Belum, Bang. Saya mau coba uji rumus kimianya, Bang. Oke, yuk. Berpotensi nggak Anies berpasangan sama Ganjar? Saya kira kalau berbicara dari sisi kami sebagai bagian dari Partai Demokrat, kami konsisten. Kalau tadi Bung Yusri bilang Partai Demokrat konsisten menjadi oposisi selama 10 tahun, kami juga konsisten untuk bersikap dengan penandatanganan piagam deklarasi koalisi 3 partai, koalisi perubahan untuk perbaikan. Tentu Demokrat mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bukan calon wakil presiden. Bukan calon wakil presiden. Kalau wakilnya Ganjar, ya gimana tuh? Wakilnya Ganjar, nggak mungkin. Tentu kita melihat kepada dukungan kita terhadap Pak Anies sebagai calon presiden. Oke. Selalu batu meskipun- ujinya itu Anies Baswedan. Ya meskipun politik itu katakan seni kemungkinan, khusus yang ini kayaknya kemungkinan kecil. Wah, iya. Iya kan? Ini seru nih. Saya uji rumus kimia kedua, Bang. Oke. Prabowo, Anies Baswedan. Yang pasti Pak Anies sebagai calon presiden, bukan sebagai calon wakil presiden. Oke. Sama berarti. Sama. Apa namanya batu ujinya, Bang ya? Ya. Harus Anies Baswedan itu adalah presiden. Harus. Nah, terakhir, Bang. Kalau seandainya Anies Baswedan tidak memilih AHY, katanya Demokrat politik setengah hati katanya, Bang. Benar nggak itu? Partai Demokrat selalu konsisten dengan ucapan dan tindakan. Bahwa hari ini pada saat penandatanganan piagam deklarasi, Partai Demokrat berkomitmen mendukung Pak Anies Baswedan. Tentu sikap itu yang terus akan diambil. Ini komitmennya berapa persen, Bang? Kalau Partai Demokrat komitmennya selalu tuntas. Wah, iya. Dan tagline ujungnya siap, gitu kan kira-kira Nah, ya? itu selalu siap. siap. Jadi kalau diskusinya, pertanyaannya semenjebak apapun teman-teman ya, karena berlatar belakang aktivis ya, kita ikut juga terhanyut dalam bahasa-bahasa diplomatis ya. Siap, Bang? Oke. Saya terima kasih banyak Abang udah mampir di podcast Bicara Saya Santai. yang berterima kasih sudah diundang. Oke. Saya juga berharap
teman-teman muda tentu harus selalu bersikap kritis, inovatif dan juga kreatif. Itu Apa yang paling penting dilakukan ya. ini juga bagian dari kreativitas untuk membangun intelektualisme. Ya, kalau kita misalkan mengambil contoh itu kan ya bagian kontribusi membangun peradaban ya, kira-kira. Iya, seperti itulah Bang. Iya, iya. Kalau jalur pengabdian saya ini kan di podcast Bicara Santai. Siap. Kalau Bang Arifudin sekarang bertarung di parlemen, kira-kira seperti itu kan? Amin. Iya, Ya iya, iya, Rabbal iya. Alamin. Iya. Ya, gitu. Kita menguatkan jalur garis perjuangan rakyat lah Bang. Kalau Siap. Abang kan jalur perjuangan parlemen. Iya, 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 iya. Bisa. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak udah mampir di podcast Bicara Santai. Oke. Mudah-mudahan nanti ada part kedua. Siap. Saya masih Insya Allah ada kesempatan dan waktu kita selalu siap untuk ya bincang-bincang santai lah siap. di podcast ini. Saya pingin banget diskusi lagi sama Abang. Siap. Oke, see you Selalu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih banyak Bang.